Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Posisi Gibran dianggap serba salah ya. Partai Golkar sudah mengakui begitu kan ya, terlalu muncul nggak baik, tenggelam juga buruk. Sudah merasakan posisinya begitu kan ya. Ketika Gibran berbicara masalah soal bonus demografi, justru banyak yang dislike, banyak yang tidak suka. Karena mungkin dianggap pencitraan ya, terus kemudian dianggap ya hanya cari sensasi dan sebagainya, hanya buat video-video seperti itu begitu. Sosok sebagai wakil presiden loh. Nampaknya ya Gibran ini niatnya ingin mencuri perhatian ya. Karena ini adalah muda, bagaimana ya usia-usia produktif yang dianggap sebagai bonus demografi di situ memberikan kontribusi besar ya di kepemimpinan anak-anak muda. Tapi kan seorang Prabowo ini kan masih kuat. Ngeri-ngeri sedap. Pembahasannya ini ngeri-ngeri sedap bos begitu kan. Artinya secara logika Gibran ini tidak laku. Karena apa? Karena dianggap masih pesimis terhadap kapasitas dan kapabilitas yang kemudian dimiliki oleh sosok sebagai wakil presiden. Tapi langkah Gibran ini baik ya, langkahnya baik, tapi begitu kan, sangat-sangat disayangkan. Langkahnya justru akan memperburuk suasana begitu, blunder berkali-kali. Jangan-jangan ya Gibran nembeng kepada bonus demografi. Orang pasti berpikiran seperti itu begitu kan ya. Ini Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai Gibran Rakabuming Raka kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Ya, saya kira kalau tidak baper-baperan ya tidak mungkin lah begitu kan ya. Artinya apa? Artinya sebagai presiden dan wakil presiden berani dikritik, ya berani bertindak, berani memberikan kontribusi sebagai terobosan-terobosan baru. Ya harap maklum lah, seharusnya kayak apa ya? Kayak Pak Ma'ruf Amin, silent nggak perlu aneh-aneh. Artinya sekarang posisi Gibran kan dikunci begitu kan ya. Posisi Gibran hari ini dikunci. Kenapa kok dikunci? Kalau awal-awal santer sekali begitu kan ya. Survei makan siang bergizi, ya survei sana sini. Dan akhirnya ya pemberitaannya nama Gibran sudah mulai tenggelam. Dan ini kekhawatiran dari seorang Jokowi. Khawatir begitu kan. Kenapa? Karena ini pertaruhannya di tahun 2029. Coba kita lihat saja komentar Partai PAN ya. Sudah mendukung Prabowo Pilpres 2029. Tapi tidak menyebutkan nama wakil presiden, yaitu Gibran. Partai Nasdem Ahmad Sahroni juga sama mengatakan seperti itu, bos. Ya, mengatakan bahwa Presiden Prabowo tetap menjadi menjadi alternatif begitu kan ya, menjadi dukungan yang sangat luar biasa di tahun 2029 menjadi sosok presiden. Tapi wakil presiden ya mengatakan bisa dinegosiasi. Itu perkataan dari Ahmad Sahroni. Ada lagi perkataan dari kader PDIP Deddy Storus. Ini paling parah begitu kan. Mengatakan begini, jangan-jangan Partai PAN sudah punya kader yang melebihi kapasitasnya dibandingkan dengan Gibran. ini nampaknya ini tambah menarik begitu kan. Tambah menarik dalam suasana politik seperti ini. Artinya bisa disimpulkan bahwa Gibran tidak laku lagi kecuali Partai PSI. Ya, kita tunggu saja begitu. Kita tunggu saja. Karena apa? Karena kekuatan parlemen ini PDIP, PAN, ya Golkar masih setengah begitu kan ya, PKB begitu, PKS sudah dirangkul oleh Prabowo begitu kan, sudah dirangkul oleh Prabowo. Kalau toh pada hakikatnya nanti mau lawan Prabowo mungkin dari Partai Nasdem, PDIP dan PKS. Ini kan tambah seru. Lantas bagaimana seorang Gibran? Ya lihat saja rekam jejak nanti begitu kan ya. Dari awal pencalonan sudah salah, berharap apa? Kisi-kisi sudah info-info. Ini banyak sekali kritikan-kritikannya begitu kan ya. Cerdas sekali masyarakat itu begitu. Ya mengcapture semuanya begitu kan ya, untuk menunjukkan bahwa wah ini loh datanya, wah ini datanya begitu kan ya.
Jadi saya kira ini banyak persepsi yang kemudian muncul begitu kan ya. Ada yang mengatakan ini memang sejak awal salah konstitusinya ya kemudian seolah-olah diacak-acak. Bagusnya nggak usah muncul, nggak ada gunanya juga. ini komentar dari netizen. Geri sedap ya. Jadi apa namanya hal sedemikian rupa begitu kan ya. Sosok seorang Gibran ini didesain ya dengan pidato-pidato yang bagus, tapi tidak bisa juga, tergantung dari karakter dan kapasitasnya. Kalau kapasitasnya main game terus, main game online, main game ini, suka mainan, ya tidak bisa untuk berpidato sana sini. Tapi kalau soal mainannya itu sangat bagus begitu kan. Semua orang itu punya keahlian masing-masing begitu kan ya. Artinya apa? Artinya kemampuan leadersnya itu masih kecil ya. Prabowo ini kan harus ya ini bagus begitu. Prabowo kan sudah sejak dulu begitu tertanam dalam kepemimpinannya. Ya tapi melihat dengan situasi dan kondisi hari ini ya posisi presiden dan wakil presiden kan posisinya harus sama. Kira-kira seperti itulah logikanya begitu kan ya. Coba kita baca kenapa serba salah ya karena nggak punya kapasitas apapun ya. Udah itu jawabannya. Mending kesadaran itu loh, lu mundur ya belajar benar ya baru muncul lagi. Jangan muncul buat yang merusak negara doang. Ini komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra. Tapi soal kapasitas dan kapabilitas itu kan tidak semudah membolak-balik telapak tangan. Harus punya kecerdasan kecerdasan secara permanen begitu kan ya. Rata-rata kan seperti itu. Partai-partai politik itu punya kecerdasan permanen. Coba dari dulu begitu kan ya. Soekarno ya, Soeharto ya, Megawati, terus kemudian Ki Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, B.J. Habibie begitu kan. Terus kemudian Pak SBY, terus wakil-wakilnya seperti Yusuf Kala. Terus kemudian ini banyak begitu orang-orang yang punya kapasitas secara permanen. Baik itu dalam segi bisnis, baik itu dalam segi geopolitik, baik itu dalam segi diplomasi begitu kan. Tapi di tahun sekarang ini di kepemimpinan Presiden Prabowo dan wakilnya yaitu wapresnya yaitu Gibran Raka Buming Raka, nampaknya banyak masih mempertanyakan soal wapresnya. Kalau presiden saya kira oke-oke aja, punya terobosan baru begitu kan ya. Jadi Gibran ini saya kira harus punya terobosan baru untuk bisa bersaing. Bersaing dalam apa bang? Bersaing dalam situasi dan kondisi di mana politik itu membutuhkannya. Di tahun 2009 kalau tidak bersaing ya saya kira tidak bisa. Kalau hanya mengandalkan para buzzer, mengandalkan konten kreator begitu tidak bisa mereka. Artinya apa? Artinya kekuatan itu harus disertakan dengan gagasan secara permanen. Artinya berpikir secara idealis. Itu sangat penting sekali begitu kan. Itu sangat penting. Kemarin coba saja ya ketika posisi Gibran itu sudah membuat video tapi banyak yang berkomentar hal-hal yang kemudian tidak menyukai begitu kan ya. Bahkan ini Golkar sebut Gibran serba salah, terlalu muncul nggak baik, tenggelam juga buruk ya. Apa yang disampaikan Partai Golkar ini merespon ya beredarnya beberapa waktu terakhir ini ya. Di media sosial begitu kan digejutkan bahwa sosok seorang Gibran mengupload seorang video berbicara soal masalah bonus demografi begitu kan ya. Tapi itu dikritik habis-habisan oleh masyarakat ya. Masalah bonus demografi yang produktif itu kan seharusnya kan dia berpikir secara luas. Anak muda berumur 15 tahun 30 sudah berinovasi, sudah punya kreatif dan produktif terhadap bangsa dan negara kita. Tapi di satu sisi seorang wakil presiden ya kalau masih dibantu seorang bapaknya untuk mencari pekerjaan dan itu kan pada akhirnya orang akan membicarakan bagaimana untuk bisa menjadi bonus demografi anak-anak mudanya. Tetapi kalau toh pada akhirnya sebagai wakil presiden saja masih ada nuansa-nuansa seperti itu. Ini banyak sekali kritikan-kritikan itu. Tapi bagi kami sah-sah aja. Narasinya bagus kok begitu kan. Disampaikan kepada publik sebagai inspirasi kita. Tapi seharusnya hal-hal seperti ini tidak perlu diungkapkan oleh wakil presiden Gibran. Seperti ini seharusnya diungkapkan sebagai seorang presiden. Misalnya Prabowo mengungkapkan masalah bonus
demografi baik begitu kan. Karena sesuai dengan latar belakang mereka begitu. Nampaknya ini kekuatannya sangat luar biasa begitu. Saya kira ini ke depan mungkin akan kita lihat begitu. Kalau kemarin soal timnas dan sekarang soal bonus demografi, nanti mungkin soal anak-anak muda atau bagaimana. Kita tunggu saja ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.